Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pada pembelajaran kali ini, kalian akan ditemani Ibu Wiwi ya, dari mata pelajaran IPS. Nah, karena kita hari ini akan belajar IPS. Nah, hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kebangsaan ya. Di sini materi khususnya yang akan kita bahas atau subbabnya adalah mobilitas sosial ya. Namun sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita mulai dulu dengan berdoa, karena segala sesuatu yang dimulai dengan berdoa tentu akan lebih mudah dan menjadi berkah. Oke, kita berdoa sekarang masing-masing ya di rumah. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Kita akan mulai membahas materi ya. Oke. Ini materi tadi tentang mobilitas sosial. Nah, sebelum Ibu memberikan materi, Ibu mau bertanya untuk anak-anak Ibu yang ada di rumah. Kira-kira di lingkungan anak-anak Ibu ada enggak yang status sosialnya misalkan tetangganya yang tadinya kan dagang biasa, kemudian karena giatnya dia bekerja, karena telaten, jujur ketika berdagang, lalu menjadi tadi toko kecil jadi toko yang besar, jadi orang yang sukses, usahanya meningkat. Nah, itu adalah yang namanya mobilitas sosial, di mana perubahan status sosial orang tadi dari yang biasa menjadi lebih tinggi. Nah, itu secara singkatnya. Oke, lanjut. Nah, di sini sebelum kita ke materinya, pertama tujuan dari kita mempelajari materi mobilitas sosial ini adalah yang pertama memahami pengertian dari mobilitas sosial. Yang kedua, anak Ibu bisa mendeskripsikan nanti tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Selanjutnya, nah kita lihat peta konsepnya. Ada mobilitas sosial. Nah, di mobilitas sosial ini itu terbagi nanti akan menjadi dua ya. Pertama ada mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Yang mobilitas vertikal sendiri nanti ada lagi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mobilitas vertikal yang ke atas ya. Dia namanya vertikal lurus seperti ini, ada yang ke atas dan ada nanti yang ke bawah. Kalau yang ke atas namanya social climbing ya. Jadi mobilitas social climbing, ke atas naik. Jadi kalau yang ke bawah itu mobilitas sosial ke bawah atau mobilitas sosial sinking. Jadi bentuknya vertikal ke atas dan ke bawah. Oke, lanjut ya. Nah, pengertian mobilitas sosial yang pertama ya. Nah, di sini ada menurut ahli. Jadi di sini ada menurut ahli, bisa kita lihat di layar. Yang pertama ada menurut Paul B. Horton. Apa itu? Jadi menurut Paul B. Horton, gerakan perpindahan ya dari kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Jadi si Paul ini berpendapat bahwa mobilitas sosial itu adalah gerak perpindahan dari kelas sosial satu ke kelas sosial lainnya. Selanjutnya ada menurut Michael S. Basis ya. Michael S. Basis itu mengemukakan bahwa mobilitas sosial itu adalah perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosial ekonomi yang mengubah status sosial seseorang di dalam lingkungan masyarakat. Nah, pengertian sendiri, pengertiannya yang secara Indonesianya di sini yang sering dipakai di dalam buku paket. Mobilitas sosial adalah, bisa kita perhatikan di layar, itu berubahnya atau berpindahnya ya status seseorang di dalam suatu masyarakat. Jadi tadi ada yang
statusnya di bawah, kemudian karena usaha, ya, kerja kerasnya, maka statusnya bisa naik. Begitupun yang di atas karena kelalaian, misalnya ya, terus karena suatu kesalahan yang diperbuat, maka statusnya yang tadi di atas tiba-tiba menjadi turun dan ada di bawah. Oke. Selanjutnya, mobilitas sosial vertikal. Nah, ini tadi mobilitas sosial vertikal, kan tadi ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Jadi kita Ibu akan menjelaskan tentang mobilitas vertikal itu sendiri dulu. Nah, di sini bisa dilihat yang namanya mobilitas vertikal itu adalah perpindahan status, ya. Jadi status sosial seseorang ataupun kelompok itu dari status sosial lain yang awalnya misalkan derajatnya lebih rendah lalu menjadi lebih tinggi, atau sebaliknya dari yang tinggi menjadi rendah. Nah, itu adalah yang vertikal. Seperti ini, tegak lurus, ada yang ke atas dan ada yang ke bawah, ya. Oke. Seperti pada gambar juga ini, itu Ibu kasih panah, ya. Jadi bentuk tangga itu merupakan tingkatan, untuk menggambarkan sebuah tingkatan. Jadi ada yang bawah dan ada yang atas. Panah juga untuk mengarahkan bahwa itu vertikal, ya. Jadi bisa ke atas atau ke bawah. Oke, selanjutnya. Nah, mobilitas sosial vertikal tadi Ibu bilang ada dua, ya. Ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Yang ke atas disebut dengan social climbing dan yang ke bawah disebut dengan social sinking. Nah, kalau social climbing atau yang ke atas, ini ada contohnya, langsung ada gambarnya, ya. Seorang karyawan, ya. Jadi dia dulu karyawan, bisa pelajar, bisa guru. Yang awalnya kalau pelajar misalkan, dia pelajar karena dia kuliah, dia giat mencari kerja, misalkan memasukkan lamaran, akhirnya dia bisa bekerja. Nah, itu sudah merupakan perubahan perubahan statusnya dia, ya, mobilitas dia dari vertikal, dari yang bawah ke atas karena derajatnya naik. Begitu juga dengan guru, misalkan guru yang tadi memiliki kinerja yang bagus, akhirnya bisa menjadi seorang kepala sekolah. Itu juga menunjukkan yang namanya mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Berikutnya ada mobilitas vertikal yang ke bawah, ya. Yang ke bawah di sini bisa kita lihat itu penurunan status sosial seseorang, ya. Jadi dari yang tadi awalnya dia di atas karena suatu hal, misalkan ada pelanggaran, terus ada kesalahan yang diperbuat. Nah, ini menyebabkan orang tersebut bisa mendapatkan hukuman. Hukumannya bisa berupa diturunkan dari jabatan sebelumnya, dari yang tinggi menjadi yang rendah. Nah, itu. Oke. Selanjutnya. Nah, yang satunya lagi, tadi kan kita membahas tentang mobilitas yang vertikal. Nah, sekarang Ibu akan membahas mobilitas sosial horizontal yang kedua, ya. Nah, di sini kalau horizontal itu perpindahan, ya, status sosial seseorang atau kelompok dengan tingkatan yang sama. Jadi yang namanya horizontal rata seperti ini, ya. Seperti ini. Jadi mau dia dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri itu sama. Contohnya seperti Ibu sendiri. Misalkan Ibu dari sekolah A, Ibu ya guru mata pelajaran IPS, dari sekolah A pindah ke sekolah B dan status Ibu tetap sebagai guru mata pelajaran IPS. Nah, itu adalah mobilitas sosial yang namanya mobilitas sosial horizontal, dalam artian masih satu derajat sama. Oke, di sini pun ada gambarnya Ibu kasih, ya. Itu contoh kepala sekolah pindah sekolah ke sekolah lain, sama seperti Ibu tadi juga. Jadi ada rolling, misalkan kepala sekolah yang tadi bertugas di sekolah A, kemudian
dipindah tugaskan atau diberi tugas yang baru ke sekolah yang lain untuk misalkan meningkatkan kualitas atau mutu sekolah yang baru misalkan ya. Nah, di sini statusnya Bapak Kepala Sekolah tadi tetap sebagai kepala sekolah. Nah, itu yang namanya mobilitas horizontal, tidak merubah status ataupun derajat seseorang atau kelompok tersebut di dalam lingkungan masyarakat. Oke, kita akan melanjutkan materi kita, tapi setelah jeda yang berikut ya. Nah, anak-anak, sampai kita di materi ini tadi, kita akan menyimpulkan bersama-sama. Anak-anak ibu menyimpulkan di rumah dan ibu di sini ya, ibu bimbing. Jadi untuk kesimpulan materi kita hari ini yaitu mobilitas sosial tadi, di mana mobilitas sosial itu sendiri terbagi menjadi dua ya, ada mobilitas sosial vertikal dan ada mobilitas sosial horizontal. Yang vertikal tadi terbagi lagi menjadi dua ya. Ada vertikal yang ke atas, namanya garis vertikal lurus seperti ini. Jadi ada mobilitas vertikal yang ke atas atau social climbing dan ada mobilitas sosial sinking atau yang ke bawah. Nah, itu ya yang perlu diingat. Jadi ada yang naik dan ada yang turun. Yang kedua ada mobilitas horizontal. Nah, kalau horizontal, yang namanya horizontal kan mendatar garisnya. Jadi mau pindah kemanapun posisinya, tetap dia sederajat, dalam artian seseorang ini atau kelompok ini, mau dia tadi di kota ini pindah ke kota lain, dari sekolah ini ke sekolah lain, selama dia ada di tingkatan yang sama, maka itu namanya mobilitas horizontal karena tidak merubah derajatnya, mau yang ketinggi ataupun yang rendah ya. Dan yang jelas mobilitas sosial ini tadi itu selalu terjadi di kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan kita ya. Mau itu di keluarga kita, tetangga ya, itu pasti terjadi, ada ya. Nah, sampai di sini ibu kira anak-anak ibu sudah mulai paham ya kan tentang apa itu mobilitas sosial ya. Nah, sebelum ibu mengakhiri video ini, ibu akan memberikan sesuatu untuk anak-anak ibu di rumah ya. Oke, ini bisa diperhatikan ya. Ada tugas individunya ya. Yang pertama di sini, carilah orang di sekitar lingkungan tempat tinggalmu ya, anak-anak ibu ya, yang mengalami mobilitas sosial. Jadi bebas mobilitas sosialnya ya. Seperti pada materi yang telah kita pelajari ya. Kemudian setelah menemukan, oh ini si bapak ini, dia ternyata telah melakukan mobilitas sosial. Nah, bapak ini kemudian diidentifikasi ya. Orang yang telah melakukan mobilitas sosial tadi diidentifikasi secara singkat mengenai proses dari mobilitas sosialnya dia tadi yang terjadi di kehidupannya. Jadi si bapak tadi mobilitas sosialnya kenapa sih? Oh, karena dipindah atasan. Dipindah atasan dari mana ke mana? Apa sebabnya? Oh, beliau naik jabatan karena kinerjanya bagus. Oh, berarti itu termasuk dalam mobilitas sosial apa? Nah, itu ya. Jadi tugasnya dua, carilah orangnya. Jadi sebutkan identitasnya. Lalu kalian identifikasi, tulis. Ya. Nah, untuk tugas ini akan dikumpulkan atau bisa didiskusikan kepada ibu atau guru masing-masing di rumah, di sekolah ya. Untuk diskusi bisa, kita kan sekarang namanya tidak bisa bertatap muka di sekolah, jadi kita selalu berdiskusi atau
bertanya kepada guru biasanya dengan cara daring atau online sesuai dengan arahan guru atau kepala sekolah masing-masing ya. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu tidak lelahnya mengingatkan ini ya, protokol kesehatan. Kadang Ibu sering melihat anak-anak Ibu kadang lupa membawa masker, padahal sekarang itu kan sedang lagi urgent, bahayalah hitungannya ya, ketika keluar rumah tanpa menggunakan masker. Karena apa? Dengan masker sebenarnya itu kita melindungi diri dan melindungi orang lain dari penyebaran wabah COVID yang sedang melanda negara kita dan negara lain juga. Nah, yang pertama, gunakanlah masker kemanapun ketika kalian beraktivitas di luar rumah. Jangan sampai lupa bawa maskernya ya, karena itu sangat penting. Yang kedua, sebelum dan sesudah melakukan aktivitas di luar ruangan, itu selalu cuci tangan dengan air mengalir dan sabun ya. Itu kalau tidak ada, sementara bisa menggunakan hand sanitizer ya, untuk membersihkan tangan sebelum kita memegang sesuatu atau setelah memegang sesuatu. Yang berikutnya di sini ada jaga jarak tentunya. Anak-anak Ibu kan terbiasa ya, mungkin di sekolah itu nongkrong di sini, nongkrong di situ, umpel-umpelan atau bergerombol sama teman-temannya, saling duduk berdekatan, ngerumpi, buka HP bareng. Nah, itu kalau sekarang Ibu mohon atau Ibu minta dibatasi. Bukan berarti kita tidak ingin berteman, tapi untuk menjaga keamanan masing-masing, kita saling menjaga ya. Jadi di sini perlu diperhatikan untuk duduk misalkan sama teman ya, paling tidak harus jaga jarak 1 meter ya. Yang terakhir, nah itu ada tanda silangnya. Kata Ibu tadi, jangan berdekatan, jangan berkerumun, jangan bergelombol. Dan kalaupun misalkan ada acara ulang tahun teman, selamatan, kawinan, kalau bisa hindarilah. Kalaupun susah, bisa kita datang tanpa harus berkerumun di orang banyak. Kita datang, kasih selamat. Ingat, tidak perlu bersalaman, cukup seperti ini. Misalkan mau ngasih kado, silahkan langsung pulang. Tidak perlu ngobrol di kerumunan orang banyak. Ya, itu pesan dari Ibu. Nah, pesan ini sebagai penutup dari Ibu harap pembelajaran kita hari ini bisa memberikan wawasan yang luas kepada anak Ibu ya, bertambah ya wawasannya. Terus yang jelas juga bisa memberikan manfaat kepada anak Ibu. Anak Ibu jadi bisa bertambah produktif di rumah. Dan jelas mungkin ya, daripada bermain lebih baik kita belajar. Karena Ibu yakin sebagian ya anak Ibu kadang menghabiskan waktu juga dengan game. Jadi jangan lupa tugasnya di rumah. Ibu guru juga berharap kita bisa berjumpa lagi dan sekolah seperti biasa lagi. Dan semoga pandemi ini cepat berakhir di muka bumi. Jadi ya, Ibu kangen untuk bisa mengajar lagi di sekolah. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika Ibu ada salah, ada kurang ya.